Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdwal Yudi. Saya mahasiswa dari kampus 2 Ibrahimi dari cabang kota. NIM 2022 50 30 75. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi dari mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu paragraf alinea dalam teks. Di sini saya memiliki empat materi inti, yaitu pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga syarat paragraf yang baik dan benar, yang keempat jenis-jenis paragraf. Next. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok dan cara penulisan yang agak menjorok ke dalam atau membuat garis baru. Nama lain paragraf adalah alinea, satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Dalam definisinya, paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait dan gagasan-gagasan tersebut tidak bertentangan dengan gagasan utama. Next. Kedua, fungsi. Fungsi paragraf sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi bagi penulis. Yang kedua, fungsi bagi pembaca. Yang pertama, fungsi bagi penulis. 1. Memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema ke tema lain. 2. Sebagai wadah mengungkapkan ide atau pikiran secara tertulis. 3. Sebagai pemisah satu ide pikiran dengan yang lain agar ide pikiran penulis tidak tercampur. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menulis karangan. 5. Sebagai pembatas antara bab karangan. Kemudian yang kedua, fungsi bagi pembaca. 1. Memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca, yaitu adanya gagasan-gagasan yang dipilah-pilah. 2. Pembaca dengan mudah dapat menikmati karangan secara utuh dan informasi penting dan kesan yang kondusif. 3. Pembaca tertarik membaca paragraf-paragraf karena tidak membosankan. 4. Pembaca dapat belajar cara menyampaikan atau gagasan dengan menarik. 5. Pembaca tertarik dan termotivasi. Yang keenam, selain itu, paragraf berfungsi untuk memisah bagian uraian agar memudahkan pembaca berhenti lebih lama pada bagian karangan yang penting. Next. 3. Syarat paragraf yang baik. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Kedua, koherensif yang padu, yaitu antara kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antara kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pengulangan. Pengulangan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini. Next. 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai metode dengan metode definisi. 4. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada A.
kalimat topik pada awal paragraf disebut deduktif. B. Kalimat topik pada akhir paragraf disebut induktif. C. Kalimat topik pada awal dan akhir paragraf disebut deduktif induktif. D. Kalimat topik pada tengah paragraf disebut ineratif. E. Kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf disebut deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat, karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Next. 5. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata bertujuan agar tidak adanya salah baca ataupun salah arti saat karangan dibaca orang lain. 6. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. 7. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. 8. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam atau sejajar atau menekuk. 9. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam jumlah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Next. Yang keempat, jenis-jenis paragraf. Dalam karangan terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Berikut ini ditampilkan berbagai jenis paragraf. 1. Jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan, diantaranya paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Next. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan sekelompok kalimat yang berada di bawah tulisan atau karangan, baik itu dalam buku, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Paragraf pembuka diharapkan bisa ditulis secara sistematis dan logis terkait permasalahan yang akan diangkat. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Yang ketiga, paragraf penutup adalah salah satu di antara jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf ini terletak di akhir tulisan dan berfungsi sebagai penutup dan kesimpulan. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan paragraf ini adalah sebagai berikut, yaitu jangan ditulis terlalu panjang. Next. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sudut pandang tujuan. Yang pertama, paragraf eksposisi adalah bagian dari teks eksposisi, sedangkan teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan dalam berbagai topik secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Yang kedua, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan pendapat atau argumen dan alasannya. Paragraf ini untuk menggambarkan ide-ide utama dengan pendapat, komentar, atau ide-ide penulis disertai dengan bukti, contoh, data, fakta, atau lainnya. Yang ketiga, paragraf deskripsi atau deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikutan merasakan. Yang keempat, paragraf naratif
adalah paragraf yang mengungkapkan atau menceritakan suatu kejadian, pengalaman, atau peristiwa secara berurutan dan terangkai dalam satu kesatuan waktu. Di dalam paragraf naratif, biasanya tokoh atau penulis mengalami suatu kejadian atau konflik yang menarik untuk diceritakan. Yang kelima, paragraf persuasif atau teks persuasi merupakan serangkaian teks atau kalimat yang membentuk paragraf di mana isinya berupa ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Penulis meyakinkan pembaca dengan cara memberikan alasan yang logis dan baik. Lanjut. Berdasarkan posisi kalimat topik. Pertama, paragraf deduksi adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf seperti yang kita bahas, yang saya jelaskan tadi di awal. Yang kedua, paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat tepi pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Dan yang kelima, paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyeimbangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Oke, lanjut. Jenis-jenis paragraf berdasarkan cara atau metode pengembangan. Ada sekitar 7 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf menerangkan. Yang kedua, paragraf merinci, paragraf contoh. Dan yang keempat, paragraf sebab akibat. Dan yang kelima, paragraf buktian. Dan yang ke-6, paragraf pertanyaan. Dan yang terakhir, paragraf perbandingan. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.